Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, seperti biasa saya melakukan aktivitas di kebun, yaitu sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-15 kali. Namun di samping itu saya juga ingin berbagi tips dan juga pengalaman bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai ini. Dan ini pemetikan saya lakukan setiap 3 hari sekali teman-teman, dan alhamdulillah setiap pemetikannya saya mendapatkan 10-11 kg teman-teman. Jadi jangan beranjak dari channel saya dulu, tonton videonya biar teman-teman pun juga tidak gagal paham dan menanyakan lagi, padahal di sini sudah saya jelaskan semua. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video ini bisa menginspirasi dan juga bisa dijadikan tahap-tahap pembelajaran buat sahabat-sahabat tadi semua. Kita belajar bersama, kita sharing bersama, agar kita semua bisa mendapatkan titik temu di kala tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lain kita terserang hama ataupun pesakit. Itulah pentingnya sahabat, itulah pentingnya kawan teman-teman. Oke teman-teman, tonton videonya, jangan beranjak dulu dari channel saya Heri Petani Indonesia. Told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-15. Tapi sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini selalu mensupport kami, selalu mendukung kami, dan selalu memberikan komentar-komentar yang positif buat kami. Insya Allah bisa menjadikan diri kami lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman dan juga tutorial tentang tata cara budidaya tanaman cabai, tanaman melon, dan juga insya Allah nanti tanaman-tanaman yang lainnya. Saya doakan semoga teman-teman semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan senantiasa selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Teman-teman semua, untuk kali ini saya akan sekedar berbagi pengalaman kenapa tanaman cabai saya masih lebat seperti ini. Yang saya lakukan hanyalah, yang pertama saya hanya melakukan penyepraian, karena di saat tanaman cabai masih ada buahnya ataupun sedang berbuah, usahakan kurangi pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Jangan dikocor di lubang tanamnya teman-teman. Jika mau dikocor, usahakan di lubang yang berbeda, karena jangkauan akarnya itu sudah hampir 25-30 cm.
yang saya lakukan hanyalah melakukan penyepraian yang sudah sering saya bilang, saya menggunakan Kalinet teman-teman, kemudian saya tambah Vitaron untuk menjaga daun karena tanaman cabai ini bekas kena keriting teman-teman, yang pada waktu itu sudah saya buatkan videonya. Dan untuk penyepraiannya saya lakukan 1 minggu sekali. Saya berusaha agar tanaman cabai ini tidak rontok bunga-bunganya ataupun calon buahnya. Jadi terus menerus sampai saat ini pemetikannya juga saya lakukan 3 hari sekali. Alhamdulillah sekarang harga cabai masih di kisaran 30.000, masih lumayan bagus teman-teman, karena bagi kami prioritas utama adalah bagaimana tata cara bisa menyehatkan tanaman, kemudian bagaimana tata cara saya merawat tanaman. Itu yang lebih penting. Kalau masalah harga yang sudah sering saya bilang, itu adalah bagian dari bonus. Yang penting kita berusaha, kita rajin, kita tekun, insya Allah Allah juga akan memberikan rezeki-rezeki yang berkah buat keluarga kita. Jika teman-teman juga mau melakukan penyepraian, tidak harus menggunakan Kalinet, juga bisa menggunakan MKP, kemudian tambahkan Ultradap. Teman-teman juga bisa dicampur ataupun ditambah insektisida ataupun fungisida. Tapi juga lihat-lihat tanamannya dulu. Jika tanaman itu sehat, tidak terserang lalat buah ataupun patek, usahakan dihentikan dulu penggunaan fungisida ataupun insektisida yang berbahan kimia, karena buah cabai itu dikonsumsi, takutnya sehabis kita melakukan penyepraian tidak ada hujan, kemudian buahnya sudah tua, kemudian dilakukan pemetikan, takutnya dampak dari bahan-bahan kimia itu sangat tidak bagus buat kesehatan kita. Karena bagi kami, saya selalu meminimalisir pemakaian fungisida ataupun insektisida, entah di tanaman cabai ataupun di tanaman melon yang sekarang juga sudah berusia 52 hari setelah pindah tanam. Insya Allah nanti juga akan saya update videonya biar teman-teman bisa mengikuti tanaman melon saya tumpang selikan dengan tanaman cabai, dan alhamdulillah dua-duanya sekarang sudah mulai berbuah. Insya Allah 2 minggu lagi tanaman melonnya sudah bisa dilakukan pemanenan, dan tanaman cabainya insya Allah juga sekitar 3 minggu sehabis tanaman melon dibersihkan biasanya bisa dilakukan pemetikan. Itu yang untung yang ganda. Dan di sampingnya cabai kaliber ini juga ada tanaman melon Golden Alisa, juga saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Memang kedua-duanya itu sangat sulit teman-teman, tapi yang penting kita mencoba. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman jika kita tidak ingin mencoba. Berarti intinya jangan pernah takut gagal jika teman-teman ingin menanam tanaman cabai ataupun tanaman melon. Sebenarnya dihitung-hitung sulit mana, misalnya ada orang yang bertanya kepada saya, tanaman melon sama tanaman cabai. Lebih sulit tanaman cabai teman-teman. Karena apa? Tanaman cabai itu panennya membutuhkan waktu minimal 90 hari. Itu biasanya baru muncul buah pertama, buah kedua, dan itu pun juga paling satu pohon dapat 3 ataupun 4 buah. Saran buat sahabat-sahabat tani ataupun sahabat-sahabat YouTube, jika ingin budidaya tanaman cabai, yang perlu dilakukan yang pertama adalah persiapan. Jika teman-teman juga ingin budidaya tanaman melon, yang pertama adalah persiapan. Siapkan pupuk dulu, siapkan lahan dulu, proses lahan segembur mungkin. Setelah lahan itu sudah dibentuk gawangan ataupun gulutan, kemudian baru taburkan kapur pertanian ataupun kapur dolomit, kemudian baru ditabur pupuk kandang. Berikutnya, jika teman-teman ingin menggunakan pupuk kimia bisa ditambah pupuk kimia.
Untuk pupuk dasar sendiri sebenarnya tidak langsung terserap oleh tanaman teman-teman. Biasanya pupuk dasar itu terserap di kala usia tanaman cabai kita memasuki 60 hari setelah pindah tanam. Kalau untuk tanaman melon biasanya pupuk dasar itu terserap di kala usia tanaman melon 30 sampai 35 hari setelah pindah tanam. Jadi teman-teman jangan salah paham. Kadang-kadang ayah bertanya, saya sudah menggunakan pupuk dasar banyak tapi kenapa pertumbuhannya kerdil ataupun lambat. Yang perlu diketahui adalah lakukan pemupukan secara berkala, yaitu 10 hari setelah pindah tanam, kemudian 16 hari setelah pindah tanam, kemudian 24 hari setelah pindah tanam di saat tanaman cabai dalam masa vegetatif. Kemudian di masa-masa generatif teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian ditambah asam humat power soil, kemudian ditambah lagi MKP bisa, KNO warna putih bisa, untuk merangsang calon-calon bunganya teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.